Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nama tentu yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan mahasiswa yang mengikuti mata kuliah saya strategi belajar mengajar baik kelas A, B, C, TBIG maupun kelas A TBNI. Alhamdulillah, mari senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala berkahnya. Kita hari ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertatap muka via online setelah 2 minggu saya tidak bisa bertatap muka langsung dengan saudara. Terima kasih saya sampaikan pada Pak Rahmat Kamal yang selama 2 minggu yang lalu menggantikan saya untuk mengisi materi strategi belajar mengajar. Dan saya mohon maaf karena memang 2 minggu kemarin saya kondisinya tidak memungkinkan untuk mengisi materi. Barusan saya ada accident jatuh dari sepeda dan sampai hari ini pun saya belum sembuh total, sehingga ini masih menggunakan masker ya, karena kalau tidak menggunakan masker Anda bisa ketakutan itu melihat wajah saya. Saudara sekalian saya hormati, hari ini kita akan melanjutkan materi kita dan kebetulan tema hari ini adalah terkait dengan metode pembelajaran. Supaya ingatan kita kembali terkait dengan materi metode ini, nanti akan saya hubungkan dengan materi yang lama, yaitu terkait dengan materi model-model pembelajaran yang lalu. Kita bisa melihat di bagian berikutnya. Jadi sekali lagi saya berharap dengan bagian ini para mahasiswa calon guru bisa melihat dengan jernih perbedaan antara pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran. Termasuk juga model pembelajaran. Karena selama ini yang saya dengar, yang saya baca, yang saya lihat baik dalam diskusi maupun juga dalam buku-buku yang saya baca, itu masih banyak yang rancu, masih banyak yang tumpang tindih. Di satu sisi mereka menyebut ini model, di sisi lain dengan istilah yang sama disebut strategi, bahkan juga ada yang menyebut metode. Ini tumpang tindih. Nah, dengan bagian sederhana ini saya berharap mahasiswa bisa dengan jelas membedakan antara model, pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran. Oke, selanjutnya apa itu metode? Nah, supaya jelas juga apa itu metode dan bedanya dengan strategi, saya hanya membedakan dua ini. Kalau nanti dengan pendekatan, dengan model terlalu jauh, jika pengolahannya terlalu banyak, ini saya bandingkan dulu metode dengan strategi. Apa tuh bedanya metode dan strategi? Kalau strategi itu adalah perencanaan kita untuk melakukan sebuah pembelajaran, rangkaian kegiatan untuk merencanakan sebuah pembelajaran. Itu strategi. Tapi kalau metode itu adalah cara kita atau cara yang kita gunakan untuk melaksanakan pembelajaran itu sendiri. Atau kalau kita singkat, metode itu adalah cara yang kita gunakan untuk melaksanakan strategi. Jadi kalau strategi itu perencanaannya masih dalam bentuk konsep, tertulis atau terus di angan-angan, strategi ini sudah memetatif atau aplikatif untuk melaksanakan strategi itu sendiri. Sebab itu metode ini sudah langsung dipraktekkan. Kalau strategi kan tidak, strategi itu
tempatnya di dokumen, di buku atau di dokumen yang ada dalam catatan guru. Ini bedanya metode dan strategi. Sekali lagi, kalau metode adalah cara yang kita gunakan untuk melaksanakan pembelajaran atau menyampaikan materi boleh. Cara guru dalam menyampaikan materi namanya metode pembelajaran. Nah, dengan demikian kita bisa juga menyimpulkan bahwa jika kita melihat bagian yang tadi, satu strategi pembelajaran itu bisa menggunakan beberapa metode pembelajaran. Jadi satu strategi sekali lagi bisa itu menggunakan beberapa metode pembelajaran. Nah, kemudian berikutnya adalah apa kedudukan metode dalam proses belajar mengajar. Kalau kita cermati bersama, penggunaan metode ini penting karena dia mempunyai kedudukan yang sangat penting menurut saya di dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, kedudukannya adalah sebagai alat motivasi ekstrinsik. Apa itu alat motivasi ekstrinsik? Motivasi ekstrinsik adalah dorongan-dorongan yang berasal dari luar diri anak. Termasuk apa itu? Ketika anak itu semangat belajar, kemudian dia juga mungkin prestasi belajar tinggi, itu ada motivasinya, ada dorongan. Salah satu dorongan adalah guru itu menggunakan metode yang tepat, metode yang menarik, metode yang bervariasi. Sehingga karena metode ini bisa digunakan untuk mendorong siswa untuk belajar lebih baik, disebutlah kedudukan metode dalam belajar mengajar sebagai alat motivasi ekstrinsik. Jadi kalau dorongan belajar itu berasal dari dalam diri anak didik karena dia mungkin bisa, kemudian pintar, mendapat nilai yang baik, itu namanya alat motivasi intrinsik. Yang kedua, kedudukan metode adalah sebagai strategi pembelajaran. Ini memang metode sebagaimana saya sampaikan tadi, ini selalu terkait atau berhubungan dengan strategi juga. Taruhlah contohnya kayak apa Pak? Metode sebagai strategi pembelajaran. Kalau umpamanya kita nanti jadi guru, ya, hari Selasa banyak hari liburnya, ya, banyak tanggal merahnya, maka bisa jadi suatu saat waktu kita ini berkurang. Sementara materinya utuh, materinya banyak. Mengantisipasi, menginisiasi atau mengatasi masalah banyaknya materi dengan waktu yang terbatas, gunakanlah metode yang tepat. Mungkin ada metode presentasi, artinya diberikan tugasnya belajar dengan komunitas di luar sekolah kayak orang tua atau dengan sejawat dan sebagainya. Ini disebut sebagai strategi pembelajaran. Dan yang terakhir, metode dalam pembelajaran adalah sebagai alat untuk meraih tujuan. Penggunaan metode yang tepat akan bisa menghasilkan tujuan yang efektif dan efisien, atau pencapaian tujuan itu bisa menjadi lebih efektif dan menjadi lebih efisien. Saya gambarkan ketika saudara umpamanya dari kampus Rawalaku ini mau ke Wiradiso umpamanya, harusnya kan ketika kita sudah keluar kampus ya, itu mengambil jalan ya, itu ke kiri, lurus saja itu sampai ke Wiradiso dengan cepat dan tepat. Itu namanya contoh adalah metode yang tepat dan cepat, metode yang tepat. Jika kalau guru itu menggunakan metode yang tidak tepat, sebagai ilustrasinya adalah ketika saudara ini mau ke Wiradiso, keluar kampus Rawalaku, Anda malah belok kanan, ambil jalur kanan sampai kajian belok lurus ke kiri, ya, kemudian belok kiri lagi sampai ke
mana itu Wonoprimbo kemudian Gedung Muni lurus sampai ke Penolawan, sampai ke stasiun atau stasiun, kemudian barulah sampai ke Wiradhusa. Walaupun tidak tepat metodenya, memang tetap sampai tujuan yaitu Wiradhusa. Tetapi kalau metode tidak tepat, jalannya tidak tepat, maka itu pencapaian tujuannya menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Inilah gambaran bahwa guru itu harus memilih metode yang tepat supaya pencapaian tujuannya itu lebih efektif dan lebih efisien. Seperti kedua metode adalah untuk mencapai tujuan. Sekalian saya hormati, untuk selanjutnya hal yang perlu dipertimbangkan ketika kita akan memilih metode sebagai guru, saudara nanti harus yang memilih metode, karena guru itu yang akan menggunakan metode itu, bukan kepala sekolah atau bukan yang lain, sehingga memang calon guru harus juga pandai ini, harus memahami apa sih pertimbangan ketika kita memilih sekian metode itu untuk kita gunakan dalam pembelajaran kita. Maka yang harus dipertimbangkan yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Bagaimana pertemuan awal-awal kita dulu, kalau ingat tujuan pembelajaran itu kan ada 3, tujuan pembelajaran yang kognitif, kemudian afektif dan psikomotorik. Dan tujuan pembelajaran ini pasti terkait dengan materi pembelajaran. Maka yang perlu dipertimbangkan berikutnya adalah materi pembelajaran. Kalau tujuannya itu kognitif, masih materinya mungkin bersifat konseptual. Kalau tujuan pembelajarannya itu adalah psikomotorik, maka dia materinya akan terkait dengan implementasi atau aplikatif. Dan itu metodenya nanti akan kita harus menyesuaikan. Tidak mungkin ketika tujuan pembelajarannya itu kognitif, hanya konseptual materinya, malah metode yang Anda gunakan tuh metode yang kayak latihan umpamanya. Ini kan tidak tepat. Karena untuk drill latihan itu kan lebih kepada skill atau keterampilan psikomotorik, salah seperti itu. Berarti metode yang kita gunakan tidak tepat. Seperti itu harus disesuaikan ini. Dipertimbangkan menggunakan metode tujuan pembelajaran maupun pembelajaran. Berikutnya terkait dengan karakteristik siswa. Jadi tipologi siswa kita ini kan bermacam-macam. 30 siswa kita ada 30 tipologi atau 30 perbedaan. Tidak ada satupun siswa yang sama tipologinya. Oleh seperti itu atau karakteristiknya. Oleh seperti itu guru ini harus hanya memahami siswanya. Memang guru itu susah, tidak mudah, termasuk bagaimana cara kita memahami karakteristik siswa. Ini juga berpengaruh pada pemilihan metode kita. Nanti kita tahu secara keseluruhan atau secara umum siswa kita ada yang sangat terbuka, atau kalau kita sangat ekstrovert, itu juga yang sangat tertutup atau introvert. Ini tentunya guru itu juga harus mempertimbangkan ini, karena memang agak kesulitan, termasuk juga tingkat berpikir anak ya, kelas rendah seperti yang tinggi di pendidikan dasar itu 456 sampai 29 itu akan berbeda. Tidak mungkin kan kelas 1, 2, 3 kita gunakan metode diskusi pokoknya. Ya, mereka tidak akan bisa berjalan ya, karena memang belum tidak tepat itu siswa kita. Oke, berikutnya adalah yang perlu kita pertimbangkan dalam metode adalah ketersediaan waktu dan ketersediaan sarana prasarana. Ketersediaan waktu umpamanya kita akan menggunakan metode contohlah sosiodrama tanpa persiapan, ya, ini waktunya mungkin terbatas 2 kali 30 atau 35 menit. Kita ujuk-ujuk akan menggunakan metode sosiodrama. Padahal metode sosiodrama ini harusnya dipersiapkan minggu-minggu sebelumnya, karena situ ada pembagian materi, ya, ada pembagian peran, ya, dan sebagainya. Ini butuh waktu, sehingga ini waktu juga harus diperhatikan. Kemudian yang
Terakhir, kita juga harus memperhatikan ketersediaan sarana-prasarana kita. Taruhlah kita akan menggunakan metode eksperimen ya. Sementara sekolah itu tidak ada peralatannya, ya tidak usah digunakan metode itu. Cari metode yang lain. Kita tidak usah marah-marah karena metode ini alatnya nggak tersedia dan sebagainya. Maka guru yang bijaksana adalah guru yang bisa menyesuaikan dalam metode ini, termasuk menyesuaikan ketersediaan sarana dan prasarana sekolah. Jadi kelima hal ini menjadi sebuah akumulasi yang memang harus diperhatikan guru ketika memilih metode dalam membelajarkan materinya. Sebetulnya ada satu lagi yang dalam buku saya juga saya tulis, pertimbangan memilih metode adalah terkait dengan kemampuan guru untuk melakukan atau melaksanakan metode itu. Ini kan sangat subjektif. Karena apa? Sebetulnya kalau kita sudah menjadi guru, maka sudah seharusnya guru itu menguasai semua metode-metode yang ada. Ya, seperti itu. Ini mungkin pemula saja. Kalau memang sudah belum menguasai metode, taruhlah sesuai drama, nggak paham dan sebagainya, bagaimana cara membuat alur cerita, cara bermain peran, ya jangan menggunakan metode itu dulu. Itu maksudnya kemampuan guru menjadi salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih metode. Dan itu memang tidak saya tulis di sini karena sebetulnya sangat bagus sekali atau tidak layak sekali kalau guru itu tidak menguasai metode. Oke, saudara sekalian, ini mungkin slide terakhir. Kita ketahui bahwa metode itu jenisnya ada dua, yang disebut dengan metode konvensional dan metode inkonvensional. Metode konvensional itu adalah metode yang sudah biasa kita lihat, sudah lama, sudah sering dilakukan oleh yang selama ini, yang mungkin sebelum tahun 2010-an ya. Kalau saudara lahirnya di tahun 2011 ya mungkin sudah tidak mengetahui ini. Kalau saudara tahun 2000-an sudah lahir, 2004, 2005 itu tampaknya masih guru itu masih sering menggunakan metode konvensional. Cirinya apa? Metode konvensional ini adalah cirinya adalah banyak sekali guru itu yang merasa paling pintar. Atau kita sebut pembelajaran itu berpusat pada guru. Siswa itu lebih pasif. Bahkan guru itu terkenal dengan istilah 5D. Ya, siswa itu datang, duduk, dengar, diam, domblong. Akibatnya apa? Akibatnya ya yang pintar gurunya, karena yang itu gurunya, siswanya tidak bisa maksimal untuk belajar. Karena ada istilah forget, gurunya ngomong terus, Anda yang pasif mendengarkan, maka juga Anda bisa Nah, contohnya metode konvensional itu adalah metode ceramah dan metode tanya jawab, metode diskusi tapi diskusi model lama, tanya jawab model lama, juga metode demonstrasi model lama. Ini yang kemudian disebut sebagai metode konvensional. Nah, yang kedua, ini metode inkonvensional. Ini benar-benar sebagai keprihatinan ya, kita melihat metode-metode ini yang lama ini kurang maksimalkan hasilnya atau kurang maksimal hasilnya. Kemudian disebutkan bahwa kalau siswa itu pasif hanya mendengarkan, maka dia itu selama satu tatap muka atau 70 menit itu hanya dapat 10 sampai maksimal 20% dari apa yang disampaikan guru. Ini berdasarkan menurut dia. Sebab itu para ahli kemudian membuat terobosan dengan membuat metode-metode inkonvensional, di mana ciri umumnya adalah metode inkonvensional ini adalah berpusat pada siswa. Atau selama ini dikenal dengan istilah metode pembelajaran siswa aktif.
dulu dikenal dengan sebutan CBSA, cara belajar siswa aktif. Tapi dulu masih sifatnya itu hanya istilah, pelaksanaan di lapangan. Walaupun cara belajar siswa aktif, siswa tetap menjadi siswa yang pasif. Banyak sekali contoh-contoh, nanti bisa Anda baca di buku saya atau bukunya Pak Mel Silberman, ya, Active Learning. Itu ada ratusan, ada 101 metode aktif yang bisa mengaktifkan siswa, seperti Jigsaw, Power of Two, Cardshot, dan sebagainya. Nah, ini kalau supaya lebih mendalam, saya berharap saudara bisa membaca buku saya atau bukunya Pak Mel Silberman untuk menambah wawasan saudara dan tentunya bisa diterapkan dalam proses belajar mengajar yang nanti akan saudara alami, baik ketika masih magang sebelum dipercaya maupun nanti ketika saudara menjadi guru betulan di kelas. Mungkin itu saudara sekalian yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jaga selalu kesehatan, dan mari kita akhiri bersama dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.